Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, saya Stefani Monalisa, NIM 2015066, kelas BKPI 3C. Di sini saya ingin bercerita Luqmanus Hakim untuk memenuhi tugas UAS mata kuliah Tafsir Pendidikan, dosen pengampu Ibu Dharma SPDI MPD, Fakultas Tarbiyah Institut Agama Islam Negeri Syekh Abdurrahman Shiddiq, Bangka Belitung. Selamat menyaksikan cerita Luqmanus Hakim. Luqman Hakim adalah salah satu nama orang yang disebut dalam Al-Quran, tepatnya surat Luqman ayat 12 sampai ayat 19. Luqman Hakim namanya mendunia karena nasihat-nasihatnya kepada anaknya. Ibnu Katsir berpendapat bahwa nama panjang Luqman ialah Luqman bin Unaqo bin Sadun. Sedangkan mengenai asal-usul Luqman, para ulama berbeda pendapat. Ibnu Abbas menyatakan bahwa Luqman adalah seorang tukang kayu yang berasal dari Habsyi. Riwayat lain menyebutkan ia adalah orang dengan ciri fisik bertubuh pendek dan berhidung mancung dari daerah Nubah. Sebagian lain mengatakan bahwa ia berasal dari Sudan. Luqman Hakim memiliki keistimewaan yang mendapat anugerah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, yakni berupa ilmu hikmah. Ilmu sangat berguna bagi kepribadian manusia, yang pada gilirannya akan bermanfaat bagi orang di sekitarnya, juga bagi alam semesta. Allah berfirman dalam surah Luqman ayat 12, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ أَنِ اشْكُرْ لِلَّهِ وَمَنْ يَشْكُرْ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ. Shadaqallahul azim. yang artinya, dan sesungguhnya telah kami berikan hikmat kepada Luqman. Kata al-hikmah dalam ayat di atas memiliki beragam makna, yang diantaranya meletakkan segala sesuatu pada tempatnya, selalu benar dalam ucapan dan perbuatan, mengukuhkan sesuatu dengan ilmu dan amal, kepahaman dan kecerdasan, atau mengetahui apa yang terjadi dan melakukan kebaikan. Kata al-hikmah juga bisa diartikan rangkaian kata-kata yang menjadi bahan renungan dan telah mengalir dari satu generasi ke generasi yang lain. Untaian kata yang bisa membuat seseorang tidak lagi melulu cinta harta duniawi juga bisa disebut dengan al-hikmah, atau kemampuan memahami hakikat sesuatu sesuai kemampuan yang optimal, atau untaian kata yang indah dan sempurna yang membuat dorongan melakukan sifat terpuji, ilmu dan perilaku yang mulia, atau segala sesuatu yang meningkatkan kualitas diri seseorang. Semuanya merupakan arti-arti dari kata al-hikmah. Ada pendapat lain menyatakan bahwa al-hikmah berarti ilmu dan amal. Oleh karenanya, seseorang tidak akan menyandang gelar hakim kecuali jika ia telah mengantongi keduanya, yakni ilmu dan amal. Secara sederhana, al-hikmah adalah petunjuk jalan lurus menuju keselamatan dan kebenaran dalam berkeyakinan, bertingkah laku, berucap, dan melangkah menurut sisi pandang yang maha pencipta maupun cara pandang manusia. Itulah arti kata al-hikmah secara umum. Al-hikmah merupakan buah dari pengetahuan yang luas dan keilmuan yang dalam, kecerdasan serta kesadaran diri yang penuh, penelitian yang menyeluruh, dan percobaan yang teruji, pengamatan terhadap keterkaitan antara satu perkara dengan yang lain, dan analogi kias yang dominan serta suatu hal dengan yang lainnya. Dalam sebuah kesempatan, saat Luqman mengajari putranya dengan kehidupan nyata,
Di tengah-tengah masyarakat, Luqman berkata, "Wahai putraku, lakukanlah hal-hal yang mendatangkan kebaikan bagi agama dan duniamu. Terus lakukan hingga kau mencapai puncak kebaikan. Jangan pedulikan omongan dan cacian orang, sebab takkan pernah ada jalan untuk membuat mereka semua lega dan terima. Takkan pula ada cara untuk menyatukan hati mereka. Wahai putraku, datangkan seekor keledai kepadaku, dan mari kita buktikan." Luqman bermaksud mengajak putranya jalan-jalan di tengah masyarakat untuk membuktikan bahwa membuat semua orang legawa itu sangatlah sulit. Bahkan bisa dibilang sama sekali tidak mungkin terjadi. Apapun yang diperbuat oleh seseorang akan selalu ada yang mempersalahkannya. Selalu saja ada yang tidak setuju. Kemudian perjalanan mereka pun segera dimulai. Luqman menaiki keledai dan menyuruh putranya berjalan menuntun keledai. Sekelompok orang yang menangkap pemandangan yang menurut mereka aneh tersebut segera berkomentar mencaci. Anak kecil itu menuntun keledai, sedang orang tuanya duduk nyaman di atas keledai. Alangkah congkak dan sombongnya orang tua itu. Luqman pun berkata, "Putraku, coba dengar apa yang mereka katakan." Luqman lalu bergantian dengan putranya. Kini giliran Luqman yang menuntun keledai dan putranya naik di atasnya. Mereka melanjutkan perjalanan hingga bertemu sekelompok orang. Tak pelak, orang-orang pun segera angkat bicara setelah menangkap pemandangan yang tak nyaman di mata mereka. "Lihatlah, anak kecil itu menaiki keledai, sementara orang tua itu malah berjalan kaki menuntunnya. Sungguh, alangkah buruknya akhlak anak itu." Luqman kemudian berkata kepada putranya, "Anakku, dengarlah apa yang mereka katakan." Mereka berdua melanjutkan perjalanan. Kali ini keduanya menaiki keledai mungil itu. Mereka berdua terus berjalan hingga melewati sekelompok orang yang duduk-duduk di pinggir jalan. Lagi-lagi mereka unjuk gigi saat melihat Luqman dan putranya. Dua orang itu naik keledai berboncengan, padahal mereka tidak sedang sakit. Mereka mampu berjalan kaki. Ah, betapa mereka tak tahu kasihan pada hewan. Sindir seseorang yang melihat Luqman. "Lihatlah apa yang mereka katakan, wahai putraku." Luqman kembali menasihati putranya. Tanpa menghiraukan caci maki orang-orang itu, Luqman dan putranya kembali melanjutkan perjalanan. Terakhir kali, mereka berjalan kaki bersama sambil menuntun keledai. Subhanallah, lihatlah, dua orang itu menuntun keledai bersama, padahal keledai itu sehat dan kuat. Kenapa mereka tidak menaikinya? Ah, betapa bodohnya mereka. Dengarlah apa yang mereka katakan. Bukankah telah aku katakan padamu? Lakukan apa yang bermanfaat bagimu, dan jangan kau hiraukan orang lain. Aku harap kau bisa mengambil pelajaran dari perjalanan ini, kata Luqman mengakhiri perjalanan bersama putranya. Cerita kebijaksanaan Luqman di atas dapat dipetik hikmahnya bahwa manusia haruslah menjadi orang yang kuat, sehingga memiliki pendirian yang teguh dan kokoh, tidak goyah dengan terpaan angin, tak lapuk oleh hujan dan tak lekang oleh panas. Nasihat-nasihat Luqman sangat banyak sekali, baik yang didokumentasi di dalam Al-Quran ataupun di kitab-kitab para ulama. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.